Di ruang Jati Times hari ini bersama saya Yayat, kita akan mendiskusikan tentang kemiskinan di Sulawesi Tengah menjadi tanggung jawab siapa. Tema ini menjadi menarik karena luasan Sulawesi Tengah yang memiliki potensi untuk mensejahterakan setiap warga negara nampaknya perlu menjadi perhatian serius. Di hadapan saya telah hadir narasumber saya yang merupakan akademisi di Tadulako University yang juga merupakan pemerhati masalah kemiskinan, kemudian menjadi tim penyusun dalam beberapa dokumen perencanaan yang tentunya memiliki pengetahuan dan juga arah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah provinsi sebagai pelaku utama di dalam pengentasan kemiskinan. Selamat sore Pak Yohan. Selamat sore Pak Rahmat Hidayat. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kita di ruang Jati Times pada kesempatan kali ini. Bang Yohan, mungkin itu bisa saya menyapa karena kita sering interaksi dalam beberapa kesempatan. Bisa sedikit diberikan penjelasan kepada kita sesungguhnya kemiskinan itu apa yang melatar belakangi dan kita harus apa di dalam melakukan pengentasan kemiskinan, karena Sulawesi Tengah ini dengan 12 kabupaten satu kota dengan sebaran yang ada, sesungguhnya ini bisa memberikan peningkatan kesejahteraan buat masyarakat. Nah, ini mungkin bisa dibagi ke kita tentang potret kemiskinan secara umum. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Rahmat Hidayat. Jadi berkaitan dengan kemiskinan, saya melihatnya dari yang pertama adalah sisi terkait dengan struktur ekonomi kita Sulawesi Tengah. Jadi kalau kita melihat dari publikasi BPS bahwa dari struktur ekonomi kita itu yang menopang pertumbuhan ekonomi adalah sektor mining, pertambangan. Ya. Namun kemiskinan itu munculnya bukan dari sektor yang terkait dengan pertambangan, tetapi lebih kepada sektor pertanian. Nah, lalu timbul pertanyaan, di manakah kemiskinan yang banyak? Di daerah mana saja? Informasi yang kita dapatkan bahwa kemiskinan ini ada 3 daerah yang luar biasa jumlah angka kemiskinannya tinggi, tinggi ya. Yang pertama itu adalah Donggala, kemudian Sigi, kemudian Tojo Una-Una dan Parigi Motong. Jadi 4 kabupaten. Padahal secara klaster kewilayahan kabupaten tersebut sesungguhnya tidak pantas untuk kita sebut sebagai kabupaten yang tingkat kemiskinannya tinggi ya, Bang Yohan ya? Iya, benar. Kenapa demikian? Karena yang saya sampaikan tadi bahwa banyak penduduk itu bekerja di sektor pertanian, di mana output dari sektor pertanian itu nilai jualnya rendah, tidak bisa terjaga. Satu. Yang kedua, saya ambil contoh misal masyarakat di Kabupaten Parigi Motong dulunya itu dominan itu bercocok tanam dengan tanaman kakao. Lalu kena hama, tanamannya mati, tidak berproduksi, kehilangan hasil yang tinggi. Seperti itu. Akhirnya petani itu enggan untuk mengolah lagi lahan dan terjadilah alih fungsi lahan. Lahan tidur terjadi sehingga punya efek terhadap kemiskinan terstruktur buat masyarakat. Iya, benar seperti itu. Jadi kemudian kalau kita melihat lagi beranjak ke Kabupaten Donggala, yang pertama adalah infrastruktur untuk daerah Pinembani dan sebagainya. Nah, pedalaman. Jadi pedalaman infrastruktur akses yang begitu sulit ya, dan hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 ya, kendaraan roda 2. Walaupun misalnya kadang-kadang ada kendaraan roda 4 yang lewat, tapi sangat-sangat jarang seperti itu. Jadi akses itu yang membuat penduduk itu semakin termiskinkan oleh kondisi infrastruktur. Kemudian selain itu adalah Kabupaten Donggala, Tojo Una-Una itu punya wilayah laut
yang cukup ini. Jadi Touna itu kan punya matra darat ya, dan matra laut. Ini memang sebenarnya sangat potensial untuk menaikkan sumber PAD, kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat. Tapi tidak seperti itu, tidak semudah itu, Pak Bung Rahmat. Karena kenapa? Sebagian besar penduduk, saya ambil contoh di Kabupaten Donggala, bekerja sebagai nelayan, di mana hasil tangkapan ini kan tidak menentu. Nah, sehingga mereka nelayan dan tidak punya lahan untuk beralih ke sektor pertanian, maka mau tidak mau menunggu hasil tangkap yang berada pada musim yang berbeda, mereka akan mau tidak mau otomatis akan masuk di dalam satu kondisi yang dinyatakan mereka itu miskin seperti itu. Terlepas dari Kabupaten Sigi yang masih sampai hari ini masih belum pulih total, pengairan belum berfungsi dengan baik untuk beberapa titik ya, akibat bencana 28S 2018. Tentunya ini juga masih menyebabkan kenapa Kabupaten Sigi ini masih juga masuk dalam kategori miskin. Nah, kalau kita melihat dari sisi visi misi Pak Gubernur ya, yang ingin saya sampaikan bahwa gerak cepat menuju Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju. Nah, kata miskin tadi itu berada di bawah naungan kata sejahtera. Nah, jadi sejahtera ini berarti kalau kita kaitkan dengan misi beliau, itu ada di misi 3 ya, seperti itu, dimana ditetapkan bahwa komponen yang menjadi indikator untuk tujuan itu menurunkan kemiskinan ya. Jadi tujuan menurunkan kemiskinan, kemudian indikatornya bagaimana? Persentase penduduk miskin. Nah, kalau kita berbicara mengenai persentase penduduk miskin, maka kita akan melihat dari dua sisi lagi. Ada kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Lalu kembali ke pemerintah, mau mengatasi yang mana? Yang di pedesaan atau yang di perkotaan? Sehingga memang harus memiliki perencanaan yang terukur, strategi yang tepat untuk penanggulangannya. Karena kalau kita mau melihat keempat contoh kabupaten tadi yang secara tingkat kemiskinannya cukup tinggi, padahal punya sumber daya yang bisa dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan. Tapi yang terjadi justru berbanding terbalik. Apalagi seperti Bung Yohan bilang tadi, gerak cepat yang menjadi visi besar Gubernur Sulteng itu dengan tagline-nya sejahtera itu harus betul-betul diimplementasikan. Iya, harus itu. Karena itu adalah merupakan janji politik beliau. Janji politik seperti itu. Lalu saya ingin sampaikan bahwa ketika berbicara mengenai pengentasan kemiskinan, maka urusan pemerintahan itu harus hadir. Itu ada beberapa urusan, diantaranya adalah pertanian, perikanan kelautan, pangan, pariwisata, pemberdayaan masyarakat, kemudian sosial, urusan sosial yang terkait dengan di situ, ya. Kemudian pangan, infrastruktur itu nanti akan menjadi pendukung di dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Di antaranya tadi misalnya aksesibilitas yang kurang bagus di dalam mobilisasi hasil pertanian seperti itu. Sehingga kalau memang aksesibilitasnya itu kurang baik, maka berdampak pada harga yang juga tinggi. Di satu sisi biaya kosnya menjadi tinggi. Di satu sisi petani kita ini yang berada di wilayah pelosok itu yang mereka butuhkan adalah kepastian harga. Nah, kita kan bisa bayangkan itu, Bang Yohan. Kalau kita mengatakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan kemiskinan itu pada sektor pertanian, kita ini adalah negara agraris yang memang bertumpu pada sektor itu. Petani-petani kita ini kan memang harus mendapatkan kepastian harga yang itu akan memberikan nilai kesejahteraan, sehingga memang sentuhan intervensi program yang harus mereka terima itu benar-benar harus didapatkan kalau memang kita ingin menaikkan kesejahteraan petani kita dari prasejahtera, sejahtera ya, dengan beberapa kriteria kemiskinan kalau kita lihat yang telah dirilis oleh beberapa lembaga-lembaga negara kita atau dinas-dinas kita ya. Jadi kalau saya melihat kemiskinan di Sulawesi Tengah
itu memang sangat unik. Uniknya Ya, pada aspek uniknya yang pertama adalah terkait juga dengan budaya. budaya ya. Ya, jadi budaya. Budaya itu bukan berarti orang miskin karena budaya, bukan. Tetapi budaya mempertahankan Kemiskinan. ya. Ini yang perlu ditanda kutip. Karena kenapa? Ada beberapa tempat yang sempat kami kunjungi, masyarakatnya itu secara ukuran ya indikator BPS mereka miskin. Tapi bagi mereka tidak miskin. Ini terdapat di daerah Kabupaten Parigi Motong. Oke. Ya, memang mereka budayanya ya katakanlah mereka senang tinggal di rumah papan. Ya, panggung, papan, atap dedaunan. Ya, seperti itu memang budaya mereka. Lalu ketika ada yang meninggal, mereka akan pindah ke tempat lain seperti itu. Masih ada. Jadi memang itu saya katakan tadi agak unik. Nah, setiap daerah itu di Indonesia punya ciri khas kemiskinan yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Jadi 12 kabupaten satu kota itu tentunya ciri kemiskinannya masing-masing kabupaten itu berbeda sama lain. Ya, misalnya kalau Banggai Laut, Banggai Kepulauan itu kemiskinannya juga agak lain karena di sana dominan laut, maka kemiskinannya berada di wilayah pesisir. Sehingga memang menarik kalau kita mau bicara tentang Sulawesi Tengah ini, pemwilayahan karakteristik kabupaten yang sangat beragam. Sesungguhnya ini bisa menjadi kekuatan kalau kita coba pilah dalam analyze hierarki proses, mungkin AHP misalkan. Nah, karena bisa jadi keunikan itu dengan budaya yang ada ini bisa menjadi kekuatan. Nah, dalam pandangan Bang Yohan, kira-kira ya intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah kita terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan, karena di saat kita berbicara kemiskinan maka dokumen apapun itu mensyaratkan untuk terjadi penurunan kemiskinan. Tidak hanya kita di Sulawesi Tengah, tapi juga secara negara juga kita itu menjadi kewajiban untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, ini tentunya menjadi catatan kita. Dengan demikian, intervensi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita? Oke, jadi mungkin begini, ketika kita berbicara mengenai kemiskinan, maka kita harus merasakan bersama-sama dengan orang miskin supaya kita bisa bisa bercerita, mengungkapkan tentang apa keluh kesah mereka. Ini menarik. Iya, seperti itu. Jadi tidak mungkin kita yang kaya berbicara tentang kemiskinan. Tidak mungkin kita seorang pejabat berbicara tentang. Jadi kita harus masuk di dalam kehidupan orang miskin. Bukan berarti kita harus menjadi miskin ya. Tidak ya. Tapi kita harus masuk di dalam itu. Misal, saya ambil contoh, di dalam beberapa aktivitas saya mencoba untuk menginap di tempat orang miskin. Ya, bagaimana tidurnya hanya menggunakan tikar, kemudian di bawah tikar itu papan, kemudian bagaimana tidur di atas tanah yang hanya beralasan tikar, makan seadanya, minum air yang tidak boleh kata tidak layak, seperti itu. Masih ada kita temukan seperti itu. Tetapi ingat Pak Bung, satu di antara penyebab kemiskinan juga dari aspek rokok, pengeluaran. Artinya apa? Saya melihat ini buruh bangunan yang datang dari desa yang bekerja di beberapa tempat, katakanlah di Kota Palu, mereka mendapatkan upah ya berkisar antara 75 sampai dengan 100 ribu untuk buruh bangunan. Mereka itu adalah berasal dari keluarga yang miskin di pedesaan. Mencari pekerjaan di Kota Palu, menjadi buruh, kemudian dari apa yang mereka dapatkan dari upah itu hampir lebih dari separuh digunakan untuk rokok, bukan untuk tabungan atau apa, untuk hal-hal yang lebih produktif. Ini juga jadi catatan juga, rokok tidak salah, tetapi cara mengkonsumsi rokok yang salah. Nah, hal ini tentunya juga menjadi perhatian bagi pemerintah terkait dalam hal ini. Mungkin ya hampir semua dinas harus mengkampanyekan hal itu. Sehingga memang persoalan kemiskinan ini tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada dinas sosial. Tidak bisa. Kepada dinas terkait lainnya, tapi ini menjadi satu gerakan ya. Sehingga memang ketika Bung Yohan tadi sampaikan bahwa kalau kita mau rasakan tentang kelompok miskin,
atau orang miskin, kita harus berada di tengah-tengah mereka. Dengan catatan bukan berarti kita menjadi miskin. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Suatu ketika Bung Karno itu naik delman, kemudian dia melihat ada petani di situ. Dia turun dari delmannya, dia menyapa petani, dia bercocok tanam bersama dengan petani karena dia ingin merasakan itu. Nah, kira-kira itulah mungkin poin pentingnya. Nah, dengan demikian, dengan keunikan Sulawesi Tengah, potensi yang kita miliki, apa yang menjadi harapan Bung Yohan kepada pemerintah kita di dalam penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah? Ya, baik. Kalau dari sisi pengamatan saya menyarankan intervensi lah yang ada di pedesaan. Tidak cukup dengan hanya dana desa. Tidak cukup. Tidak cukup. Kemudian perkotaan jangan dilupakan. Jadi intervensi pedesaan, perkotaan jangan lupa. Artinya apa? Sumber daya yang ada itu mari dorong ke pedesaan, ke 4 kabupaten tadi, kalau ingin menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Tetapi jangan kesampingkan Kota Palu, karena Kota Palu ini adalah ibu kota kabupaten yang kemiskinannya juga masih ibu kota provinsi, yang penyangga, yang masih cukup tinggi juga kemiskinannya, walaupun di tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup boleh kata bisa dinilai ada perubahan lah gitu, ada penurunan angka kemiskinan. Tetapi ingat bahwa hal itu tidaklah cukup seperti itu. Yang kedua adalah terkait dengan kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan jangan hanya sekedar seremonial. Kita buat dokumen kemiskinan lalu aksinya tidak dilaksanakan. Nah, harus butuh komitmen dari pemerintah. Dalam hal apa? Penganggaran. Gunakanlah anggaran untuk tujuan yang memang betul-betul tepat. Seperti itu. Karena memang secara data menjadi penting bagi kita untuk mengidentifikasi dan memverifikasi pada level mana yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Tentunya dengan latar belakang sebagai akademisi, Bang Yohan banyak menemukan itu tentang bias data yang seharusnya itu bisa menjadi kekuatan dalam pengentasan kemiskinan, akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Baik, Bung Rahmat. Jadi ketika kita menggunakan data, ini ada perbedaan data, data DTKS, seperti itu, dan data-data lainnya tentang kemiskinan. Nah, kalau misalnya provinsi ingin menurunkan angka kemiskinan, menggunakan data P3KE, tapi Kota Palu belum tentu mau menggunakan data itu. Karena kenapa? Di dalam data itu ada orang miskin yang namanya tidak masuk di dalam data, padahal dia sangat miskin. Tetapi di data yang lain ada yang tidak miskin tapi masuk namanya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dibenahi. Dari tahun ke tahun persoalan ini terus muncul. Nah, jadi persoalan data di dalam perencanaan para Bung Rahmat, data itu menjadi penting. Jadi ketika kita berbicara kemiskinan, datanya harus betul-betul pasti. Seperti itu. Kalau tidak memiliki data yang pasti, tentunya target, sasaran tidak akan tepat. Boleh jadi orang yang berkelebihan mendapatkan bantuan. Tetapi masyarakat yang betul-betul miskin itu tidak mendapatkan apa-apa. Yang berikut Bung Rahmat saya ingin sampaikan juga, saya melihat banyak pola-pola yang dilakukan oleh dinas terkait memberikan bantuan kepada masyarakat yang kategori miskin dalam bentuk kelompok. Nah, hal ini juga saya menilai belum tepat, belum tepat seperti itu, belum tepat. Karena kenapa? Dalam kelompok itu ada 5 orang, diberikan misalnya 1 ekor sapi, 5 ekor kambing. Nah, ketika dipelihara tidak ada pengawasan, tidak ada pengawasan. Ini memang potret kita potret kemiskinan kita Padahal ini secara alamiah sering kita lakukan. Makasih Bang Yohan untuk waktunya. Kemiskinan memang menjadi tanggung jawab kita bersama.
tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tetapi kita sebagai komunitas civil society juga harus mampu berada di wilayah itu dalam bentuk mengevaluasi dan juga mengontrol. Dan yang menjadi catatan penting adalah identifikasi berbasis data itu harus benar-benar menjadi prioritas kita di dalam memulai bagaimana kita mengurangi tingkat kemiskinan. Jadi Times telah mengabarkan ini untuk kita semua. Saya Yayat pamit, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.